Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana ini? Nabi apa kemarin terakhir? Nabi Nuh atau Nabi Hud? Nabi Nuh ya. Sekarang Nabi Hud yang keempat. Tapi sesuai yang ada di kitab ini, Bapak nggak akan menjelaskan secara panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 47 ya. Ini masih yang bait yang kaitannya dengan ini ya, bait tafsiru khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahaq itu waktu nema. Sekarang menjelaskan tentang Nabi Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Hudun. Yang keempat ini menjelaskan tentang Nabi Hud versi Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki. Ini beliau ini masih termasuk tergolong belum terlalu lama ya. Belum terlalu lama. Ini beberapa ulama kita itu sempat ketemu dengan beliau, termasuk dengan Syekh Maimun Zubair itu juga sempat ketemu beliau. Jadi belum terlalu lama ya. Masih abad ke-20 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hudun, Nabi Hud. Huwa dan adapun Hud Nabiyun sebagai nabi yang keempat min nasli Sami. Dari keturunan Nabi Sam bin Nuh. Sam bin Nuh bin siapa lagi kemarin itu? Sam bin Nuh bin Syekh bin Adam alaihissalam. Sam bin Nuh bin Idris, Sam bin Nuh bin Idris bin Syekh bin Adam alaihissalam. Hud ini nabi keempat. Kalau ke Nabi Adam itu generasi kelima. Ila qaumi Adin yang diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad itu di mana sih? Kaum Ad. Nah, ini Bapak menyimpang sedikit terpaksa menjelaskannya, tapi di sini nggak dijelaskan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ad, kaum Ad itu terletak di negara Palestina. Nah, kalau sekarang ya yang paling dekat itu ya di Laut Mati yang dikuasai oleh negara Israel. Negara Israel itu kan dulu negara Palestina. Hakikatnya negara Israel itu nggak ada, yang ada itu negara Palestina. Kunonya kuno di negara Palestina, Israel itu nggak ada dulu ya, nggak punya negara. Itu dulu ada negaranya, negara Palestina. Kunonya kuno, negara Palestina itu sumber perpecahan, sumber peperangan itu ya di sana. Semenjak Nabi Hud ya, semenjak Nabi Hud itu sudah mulai terjadi peperangan. Jadi kaum Ad, Nabi Hud itu diutus untuk kaum Ad itu di sekitar Laut Mati, di sekitar Laut Mati. Wahum dan mereka kaum Ad, kaumun adalah suatu kaum mahiruna yang mahir, yang ahli. Jadi mahir itu asal katanya dari bahasa Arab. Mahir itu bermakna ahli. Mahirun ai bermakna ahli. Mahir dengan ahli itu sama. Dua-duanya asalnya itu adalah dari bahasa Arab. Mahiruna yang ahli, yang mahir fi fannil mi'mari. Fi fannil mi'mari, yang membangun gedung. Jadi generasi awal yang pertama kali membangun gedung itu adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kalau sebelumnya bagaimana ya? Sebelumnya ya nomaden. Nomaden itu ya tempat tinggalnya itu nggak permanen. Nanti musim buah di kebun anggur, dia bikin rumah di kebun anggur. Nanti ada lagi musim kurma, pindah lagi ke kebun kurma. Nanti musim
ikan laut itu mendekati pantai, mereka hidup di tepi pantai, di pesisir, nomaden namanya. Rumahnya tidak menetap. Jadi suatu kaum yang memulai menetap di suatu bangunan yang permanen itu adalah Nabi Hud. Makanya Nabi Hud itu terkenal nabi ahli mendirikan bangunan. Termasuk kaumnya. Kaumnya disebut kaum Ad. Jadi mahiruna itu mahir fi fanil mikmari, yang membangun gedung. Wakanu, dan mereka kaum Ad itu berada yaskununa, tinggal al-jibala, di gunung, fil ardil ahqafi, di tanah Ahqaf. Jadi di gunung-gunung, membangun tempat tinggalnya itu di gunung-gunung. Alatitakom di daerah Ahqaf, gunung Ahqaf. Ada ayat terkenal, kalau nggak salah Ahqaf itu salah satu gunung yang terkenal, yang sering disebut di hadis-hadis Nabi. Jadi kalau gunung yang ada di Al-Quran itu ada beberapa, termasuk Ahqaf juga. Tapi yang masuk surga itu nanti gunung Uhud, kalau dalam Al-Quran disebutkan. Jadi di gunung Uhud itu nanti salah satu-satunya gunung yang masuk surga. Tapi di Quran itu gunung Qaf itu juga ada, Ahqaf itu juga ada disebutkan. Tapi tidak dijelaskan apakah masuk surga atau tidak. Jadi kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud itu hidup di gunung Ahqaf. Alatitakom yang tumibo, terletak. Alatitakom yang jatuh, bermakna terletak. Fisimali, di sebelah kirinya Hadramauti, di sebelah kiri negara Hadramaut. Jadi gunung Ahqaf itu terletak di sebelah kiri daerah Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Di negara Zaman. Negara Zaman itu mana? Di selatan kota Mekah. Arahnya itu selatan kota Mekah. Kalau dari kota Mekah, sebelah kirinya Hadramaut, sebelah kirinya. Jadi sebelum Hadramaut itu ada gunung Ahqaf. Nah, disitulah terletak Nabi Hud dan kaumnya yang disebut kaum apa tadi? Kaum Ad tadi itu dulu tinggal. Jadi masih ada. Jadi bekas-bekasnya itu ada. Kalau kalian pintar nanti belajar di Hadramaut, kalian itu masih bisa mencari petilasan Nabi Hud dan kaumnya. Min baladil Yamani, dari negara Yaman. Falama kadzabu, maka tatkalanya membohongi kaum Ad tadi kepadanya Nabi Hud, ahlakahum, maka merusaklah, maka dirusaklah, dihancurkan kaum Ad tadi, mereka kaum Ad, Allahu, oleh Allah, birihin, dengan angin. Terkalanya kaum Ad itu berbohong kepada Nabi Hud, akhirnya apa? Dihancurkanlah kaum Ad itu oleh Allah. Dengan apa dihancurkannya? Birihin, dengan angin. Wasorsori, birihin sorsori, dengan angin yang sangat kuat suaranya. Dihancurkannya itu kaum Ad itu dengan angin yang sangat kuat suaranya. Siapa yang menghancurkan? Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Qala berfirman Ta'ala, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Wa amma 'adun, dan tatkalanya kaum Ad, fa uhliku, mereka itu dihancurkan oleh Allah, mereka birihin dengan angin, sorsorin yang
sorsorin atiatin yang sangat kencang suaranya, sorsorin yang sangat kencang, atiatin yang sangat kuat. Nah, ini para ahli tafsir menafsiri birihin sorsorin atiatin dengan angin yang sangat kuat ini adalah teriakan malaikat Jibril. Jadi Allah mendatangkan angin yang sangat kencang, suara yang sangat keras itu adalah teriakannya malaikat Jibril. Kalau suara yang keras, kalau tanpa, karena apa? Allah menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini pasti ada sebab dan ada akibat. Dan kuat itu kuat dari mana? Kalau angin ya dari Allah, ditiupkan oleh malaikat nih siapa? Angin, Mikail. Nah, suara yang sangat kencang diteriakkan oleh malaikat Jibril. Dua malaikat kelas papan atas ini atas perintah Allah diperintahkan. Ya, Mikail tiup. Israfil ya. Yang meniup itu kan Israfil ya. Israfil, kamu tiup trompetmu, keluarkan angin, tapi jangan suara. Suaranya dari malaikat Jibril. Dua malaikat diperintahkan oleh Allah, yang satu meniupkan angin yang sangat kencang, malaikat Jibril diperintahkan untuk teriak kuat sekali. Akhirnya apa? Nah, akhirnya kaum Ad itu ya rusak, hancur lebur. Ini ahli mufassirin menafsirkan birihin sorsorin atiyati. Tapi arti letterlet Quran sendiri adalah dengan angin yang sangat kencang dan mempunyai suara yang sangat dahsyat. Makanya ada angin puting beliung. Angin puting beliung itu ya ada kekuatan angin yang sangat kuat. Suaranya juga keras nggak? Kuat. Kalau mung itu segala sesuatu yang diterjang hancur. Nah, kaum Ad itu yang marah Allah melalui malaikat Israfil sama malaikat Jibril ya, sangat kuat sekali. Sehingga satu kaum Ad, umatnya Nabi Hud itu hancur semua. Sakharaha. Ini masih Quran juga ya. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman wa taral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jayu nakhlin khawiyah. Sakharaha yang menimpakan Allah kepada kaum Ad, kepada kaumnya Nabi Hud, alaihim atas mereka. Jadi kaum angin puting beliung tadi ya, Bapak menyebutkan puting beliung itu aja lah biar mudah. Ditimpakan kepada kaum Ad sab'a layalin 7 malam. Kalau orang Arab itulah dipandu oleh Allah melalui Al-Qur'an. Kalau kita 7 hari 7 malam. Kalau orang Arab 7 malam 7 hari. Jadi terbalik. Nulisnya pun terbalik. Kalau tulisan Arab dari kanan ke kiri, kalau kita dari kiri ke kanan. Sab'a layalin 7 malam wa thamaniyata ayyamin dan 8 malam. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin 7 malam. Ya 8 malam. Ya artinya apa? Ya artinya 7 hari 8 malam. Kalau kita terjemahkan begitu. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin itu kalau di Indonesia menjadi 7 hari 8 malam. Jadi angin puting beliung tadi selama 7 hari 8 malam. Khusuman yang terus menerus. Fataro maka kelihatan al-qauma kaum Samud kaum Ad, benar ya? Kaum Ad fiha di dalam ditimpanya dengan angin puting beliung tadi yang berlangsung selama 7 hari 8 malam. Orang yang bergelimpangan, jadi kelihatan itu
Kaum Ad itu orangnya itu ditimpa angin puting beliung selama 7 hari 8 malam, akhirnya bergelimpangan. Ka'annahum keberadaan mereka itu ajayun lebih celaka, lebih lemah, ajayun lebih lemah, nakhlin dibandingkan pohon kurma, khawiyatin yang rubuh. Itu lebih celaka, lebih tak berdaya dibandingkan pohon kurma yang telah rubuh. Ini perumpamaan. Ini kalau gaya bahasa Indonesia apa disebutnya? Ka'annahum ajazun nakhlin khawiyah. Keberadaan kaum Ad itu tidak berdaya seperti pohon kurma yang rubuh. Kalau gaya bahasa Indonesia disebutnya apa? Dan di kelas sudah dipelajari belum? Metamorfosa. Barang hidup yang diumpamakan dengan barang mati. Masih pinter Bapak ya. Metamorfosa ya. Nah, itu. Ini ilmu balaghah, nanti kalau kalian belajar ilmu balaghah ini dipelajari. Nah, bahasa Indonesia juga ada ya. Gaya bahasa Indonesia dipelajari, di Arab itu ada namanya ilmu balaghah. Ini dalil bukti bahwa Nabi Hud itu ada. Ini terletak di mana? Di surat Al-Haqqah ayat 6 dan ayat 7. Sorsoro. Jadi sorsoro itu mengartikan sorsoro tadi. Ulama siapa namanya? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini mengartikan sorsoro ai bimakna sadidus sauti, kuat suaranya. Atiyatin diberikan makna oleh siapa? Sayyid Muhammad ini. Ai qawiyatin sadidatin, yang kuat sekali. Khusuman artinya ai mutatabi'atin, yang terus menerus, yang saling diikuti. Jadi kalau bahasa Jawa bahasa Bapak itu matumpo-tumpo. Khusuman itu kalau bahasa Bapak, bahasa kita Bapak itu matumpo-tumpo. Kalau bahasanya Imam Sayyid Alawi Al-Maliki ini mutatabi'atin, yang terus menerus, Jelas ya, jadi Bapak nggak panjang lebar ini menjelaskan. Hanya menambahkan kaum Ad itu hidupnya itu di Hadramaut ya, terletak di sebelah kiri sebelum kota Hadramaut, di Gunung Ahqaf tadi. Dan Hud dan kaumnya itu ya yang menciptakan bangunan pertama kali. Manusia mengenal bangunan itu ya zamannya Nabi Hud. Bangunannya apa? Ya kayak burung itu, di gunung-gunung batu gitu. Bangunannya gunung-gunung batu itu ditata, dilobangi. Nah, mereka tinggal di situ. Ya, kalau ini goa, ada goa pertama kali ya zaman Nabi Hud. Nah, di gunung ditata menjadi goa, tempat tinggal. Itu berupa bangunan. Bangunannya masih sederhana sekali. Kalau Nabi Nuh belum mengenal bangunan, masih nomaden. Nabi Idris juga nomaden, apalagi Nabi Adam. Nomaden itu ya berpindah-pindah ya. Umatnya itu tinggi-tinggi sekali di alam liar, berpindah-pindah. Itu lucu ya, lucu sekali. Bajunya apa? Ya bajunya belum ada. Kalau baju kan zaman Nabi Idris. Kalau Nabi Nuh Nabi Adam belum ada, belum pakai baju, bajunya daun-daunan, kulit-kulit pohon. Ya, kalau kalian membayangkan ya lucu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, sholihun. Ya, kalau Nabi Hud Bapak menjelaskan panjang lebar versi Bapak, satu Nabi itu bisa 1 jam. Karena apa? Bapak bacanya bukan nanti ngambilnya itu dari kitab sejarah. Kitab sejarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sholihun, Nabi Sholih. Ini yang kelima.
Wa dan adapun soleh, Nabiun adalah nabi. Min nasali Sami, dari keturunan Nabi Sam bin Nuh. Nah, ini sama. Tadi juga Hud juga bin Nuh. Berarti sama-sama anaknya Nabi Nuh. Ya, nggak tahu nanti berapa beda usianya, ya Bapak lupa. Nanti kalau buka kitab di sejarah Islam baru ketahuan. Karena apa? Orang dulu itu adik kakak bedanya bisa ratusan tahun, bisa ratusan tahun. Jadi bedanya berapa? Ini nggak tahu, nggak dijelaskan. Itu nggak penting ya, itu nggak terlalu penting. Jadi ini ke adik kakak, ya. Nabi Soleh ini adiknya Nabi Hud. Minna salisami dari keturunan Nabi Sam bin Nuh, dan menjadi keturunannya Nabi Nuh. Sohibun nakoti yang terkenal menjadi sahabatnya onta. Nabi Soleh itu kan terkenal onta ada onta satu yang dilahirkan dari batu, yang dilahirkan dari batu. Dan kaumnya Nabi Soleh itu kan minta, Soleh, kalau kamu Nabi, coba datangkan kepada kami semua, coba kamu datangkan onta yang langsung diperah, ada susunya yang keluar dari batu. Kan aneh. Ya, akhirnya Nabi Soleh yang minta kepada Allah hanya terwujud. Onta itu keluarnya dari batu, begitu keluar diperas itu langsung keluar air susunya. Dan air susunya itu untuk kaumnya Nabi Soleh. Makanya terkenal Sohibun Naqah, sahabatnya onta. Arsalahu diutus Nabi Soleh oleh Allah ila qaumi Samuda kepada kaum Samud. Yang di Nabi Hud tadi Bapak salah. Kalau Nabi Hud tadi kaum Ad itu di Hadramaut. Sedangkan kaum Samud ini yang benar. Kaum Samud ini di negara Palestina saat sekarang yang dikuasai oleh orang Israel, Yahudi Israel, di laut mati yang menuju ke arah Sam. Dekat laut mati itu ada sebuah jalan setapak yang mengarah ke negara Damaskus, sekarang terkenalnya Syria, mengarah ke sana. Itu yang paling sahih. Tapi ada juga sejarah yang berpendapat ya di laut mati itu. Tapi pendapat yang paling kuat, kaum Samud itu bertempat tinggal di jalan setapak dekat laut mati mengarah ke negara Syam atau Damaskus atau yang Syria saat sekarang ini. Jadi ke arah barat utara itu disebut apa? Barat laut kalau dari Palestina itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qaumi Samud, kepada kaum Samud. Wahum, dan mereka kaum Samud kaum yanhituna, kaum yanhituna yang mengukir aljibalu gunung buyutan sebagai rumah. Tapi kan sudah dimulai oleh zamannya Nabi siapa tadi sebelumnya? Hud. Nah, ini dikembangkan oleh Nabi Soleh, mulai diukir di gunung-gunung sebagai rumah. Masakinuhum sebagai tempat tinggal mereka. Kaum Samud bil hijri dengan batu. Wahia dan adapun kaum Samud al ma'rufatu terkenal bimada ini di negara Madian. Solihun yang baik, baina Hijazi yang terletak. Solihun yang baik di Madian, berarti ini terkenal di negara Madian atau kampung Madian. Ya waktu itu belum jadi negara, barangkali kampung, tapi perkembangannya Madian itu menjadi ibu kota negara. Terletak di mana? Baina Hijazi antara negara Hijaz, Wasami dan Syam.
Jadi antara Hijaz dan Sam. Negara Madian ini terletak di Gaza Selatan yang mengarah ke negara Sam. Karena di antara di Madian itu Gaza Selatan. Itu antara lembah Aqabah dan kota Madian mengarah ke kota Hijaz dan Sam. Jadi petilasannya juga masih ada. Kalau kalian banyak uang nanti ke sana, makanya orang-orang yang banyak uang, syekh-syekh, ulama-ulama di negeri kita ini banyak yang berkunjung ke sana. Napak kepada petilasan Nabi Hud dan napak tilas petilasan Nabi Sholih. Ini dekat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Fil junubi syarqi, di samping sebelah timur, min ardi Madiani, dari buminya Madian. Ya tentunya kalau Bapak juga belum bisa membayangkan, hanya bisa menjelaskan. Karena apa? Ya belum pergi ke sana. Belum pergi ke sana, sebelah kiri, sebelah kanan itu gimana di negeri Madian, belum pernah ke sana. Jadi ya hanya bisa membayangkan. Wahia dan adapun kaum Samud, mujawiratun bertetangga li Khalijil Aqabati. Tadi kan terletak di daerah tadi disebutkan. Jadi di Madian tadi udah dijelaskan Hijaz, Sam, sebelah wetan segala macam itu bertetangga li Khalijil Aqabati, dengan lembah Aqabah. Jadi bertetangga dengan lembah Aqabah. Ya, lembah Aqabah ya kayak apa? Ya, kita belum tahu. Ya hanya bayangannya kalau lembah itu di jurang ya, di bawah. Itu di bawah. Kalau Madian itu di atas. Jadi kalau dari Gaza Selatan ya kaumnya negaranya Nabi Soleh mau ke Sam itu arahnya ya ke barat utara. Barat utara kan disebut apa? Barat laut ya. Barat laut, arahnya ke utara. Hanya bisa membayangkan arahnya. Kalau daerahnya ya kita nggak bisa membayangkan, belum pernah ke sana. Falamma kadzabu, maka tatkala membohongi kaum Samud kepada Nabi Soleh, kepada Nabi Soleh, ahlakahum, maka Allah menghancurkan hum kepada kaum Samud, Allah bisihati Jibrila dengan teriakannya Jibril. Kalau tadi Nabi Hud itu angin puting beliung dan suara yang kuat, tapi kalau zaman Nabi Soleh hanya teriakannya Jibril. Artinya apa? Artinya tanpa angin. Ada nggak saat sekarang itu hanya suara tapi tidak ada angin? Yang menghancurkan daerah. Ada. Semuanya hancur, lebur, nggak usah dengan angin, dengan suara yang dahsyat. Nah, kalau zaman Nabi Soleh cukup dihancur dengan suara. Nah itu menurut Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki ini adalah teriakannya Jibril, bisiyahati Jibrili, dengan teriakannya malaikat Jibril. Apakah ada buktinya? Qala berfirman Allah Ta'ala, fa'ammas samudu, maka adapun kaum Samud, fa'uhliku, maka dihancurkanlah mereka kaum Samud bitoghiyati, dengan toghiyah.
Ini termasuk di surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu artinya kiamat. Gimana bunyinya surat Haqqah? Al-Haqqah wa ma adraka mal haqqah, kan gitu ya? Mal haqqah wa ma adraka mal haqqah, ya. Udah hafal kan ya? Nah, itu mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Artinya apa itu kiamat? Apa itu kiamat? Nah, kiamat itu yang dihancurkan oleh tauhid. Nanti tuh tauhiyah ini. Nah, itu. Wah, udah hafal ya, kalau nggak salah juz 29. Alhamdulillah hafal. Dulu Bapak hafal, sekarang banyak yang lupa. Ya, berarti lebih hebat kalian kalau kalian masih hafal. Tapi Bapak pernah hafal. Itu surat Al-Haqqah ayat 5. Nah, ini dijelaskan tauhiyah itu apa sih menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. At-tauhiyatu, adapun maknanya at-tauhiyah artinya maknanya as-sayhatu. As-sayhatu suara. As-sayhatu suara. Al-mujawizatu. Al-mujawizatu yang melewati, melatasi batasan, lil haddi, kerasnya, karena kerasnya, fi syiddati, karena kerasnya suara yang melewati batasan. Pokoknya keras sekali aja lah. Kerasnya keras suara, yakni suara yang dikeluarkan oleh malaikat Jibril zaman Nabi Soleh yang menghancurkan kaum Samud. Itu paling keras. Ya kayak apa suaranya ya wallahu alam. Nggak ada orang yang menyaksikan kan? Ya. Pokoknya suaranya kayak apa? Apakah itu bentar atau apa? Ya, pokoknya hancur lah. Hancur semua, hancur lebur semuanya. Ya buktinya saat sekarang itu kalau ada bentar tanpa ada hujan pun akan hancur. Banyak ya pemain bola mati di tengah lapangan gara-gara ada suara bentar. Banyak sekali ya terjadi ya. Tahu mati ya main bola musim hujan ada bentar, dia sedang di lapangan mati, itu banyak kejadian. Ada gunung, ada bentar, dia gunungnya hancur. Ada suatu bangunan, suatu desa pedesaan, ada beledek, kalau bahasa Bapak dia hancur. Banyak ya. Nah, suaranya zaman Nabi Soleh kayak apa? Wallahu a'lam bis-shawab. Pokoknya suaranya keras sekali ya. Tapi kalau suara kan nggak jauh dari dor, der. Tapi kalau orang Belanda bilang apa? Nggak ada. Di Belanda itu bilang dor itu. Adanya apa orang Eropa itu? Boom. Bagaimana suara petasan kalau kalian tanya pada orang Belanda bunyinya boom. Kalau tanya sama kita bunyinya dor. Ya, macam-macam. Kalau orang Eropa suara petasan itu boom. Kalau orang Asia umumnya itu dor. Nah, suaranya apa namanya zaman Nabi Soleh itu kayak apa ya terserah kalian yang menafsirkan. Boom juga boleh, dor juga boleh, duer juga boleh. Ya, bebas gitu. Karena selama manusia aja sekarang orang Eropa dengan kita udah beda. Kalian tanya orang Eropa, asli orang Eropa sana, gimana suara petasan? Pasti menjawabnya boom. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, tauhiyah itu ya pokoknya suara yang keras sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, Nabi Ibrahim. Masih ada waktu, satu nabi lagi. Nah, cepet kan? Kalau versi Bapak panjang sekali 1 jam, kapan khatamnya ini Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Keenam, Ibrahim. Wa huwa dan adapun Ibrahim iku. Jadi Khalilun itu menjadi mubtada. Kalau kalian nanti pesantren tasik, wa huwa utawi Nabi Ibrahim mubtada, Khalilun sebagai khobar pasti pakai iku. Itu udah otomatis wa utawi iku Ibrahim iku Khalilun. Wa utawi Ibrahim iku Khalilun itu udah otomatis menjadi mubtada dan khobar. Makanya Bapak cara memaknainya di kitabnya hanya mim sama kho. Takut lupa aja.
Huwa dan adapun Ibrahim Khalilun, kekasih. Khalilun kekasih, menjadi kekasih. Allahu menjadi kekasihnya Allah. Wa abul anbiya'i dan menjadi bapaknya para nabi. Jadi abul anbiya, bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Itu karena apa? Anak turunnya itu banyak yang menjadi nabi, banyak yang menjadi nabi, banyak sekali. Terakhir ya, itu termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya abun nabi, bapaknya para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayat tasilu dan bertemu nasabahu nasabnya Nabi Ibrahim, jadi keturunannya itu ketemu, nasabnya ketemu. Bisyamin dengan Nabi Syam, bin Nuhin Nabi Nuh, jadi nyambung kepada Nabi Syam dan Nabi Nuh, nyambung kepada Nabi Syam, Nabi Nuh, bin Idris, bin Syed, bin Adam alaihissalam. Wa dan adapun Nabi Ibrahim alladzi anjahu dan adapun Nabi Ibrahim alladzi anjahu yang menyelamatkan, yang melamatkan alladzi anjahu yang diselamatkan oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah minnari Namrudin, dari apinya Raja Namrud. Jadi ingat, waktu riwayatnya, sejarahnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Jadi ini disingkat karena udah terkenal ya riwayat Nabi Ibrahim itu, sehingga Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ini nggak menjelaskan secara detail. Pokoknya Ibrahim itu ya nabi yang dibakar oleh Raja Namrud. Qala berfirman ta'ala, Allah Ta'ala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Surat Anbiya ayat 69 sampai 70. Ini pakai bukti dalilnya kalau Ibrahim itu sebagai nabi. Kulna ngucap sapa ingsun Allah. Kalau kalian misalkan di Tasik, di Garut, di Salafiyah Murni juga gitu. Kulna ngucap sapa ingsun sapa Allah. Kalian kan udah Bapak jelaskan ya kemarin itu, kenapa Allah itu berkata kok pakai dhamir na. Enggak usah kul nih, enggak langsung aja Allah aku berkata. Kok kami, nah itu kan dhamir na itu kan kami. Karena ini melibatkan yang lain. Dalam memadamkan api itu Allah tidak memadamkan sendiri, tapi menyuruh malaikat Jibril, berangkat kamu ke sana, ke kerajaannya Namrud itu. Ibrahim lagi dibakar oleh Raja Namrud. Dinginkan itu apinya. Makanya Allah dalam berfirman memakai dhamir na. Kulna ngucap sapa ingsun Allah, ya naru wahai apiku, kuni jadilah kamu api bar dan dingin, wasalaman dan menyelamatkan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Jelas ya. Jadi itu diperintahkan, tapi yang mengerjakan itu siapa? Malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat. Jadi diperintahkan tuh api itu dingin kamu api, Jadi dulu ini tahadus binikmat ini Bapak menyaksikan ya, masih umur kalian lebih kecil lagi. Nah, itu di kampung Bapak itu lagi bangun pesantren. Tadinya berupa kobong itu bangunan dari bambu, akan dibangun menjadi permanen. Membuat batu bata, dibakar sendiri,
posisinya tempat pembakaran itu di sebelah utara barat masjid di kampung Bapak. Bapak juga ikut bakar langsung itu. Ada santri dari Jember namanya Abdul Majid. Beliau udah dewasa, nyantri di situ itu nggak pernah ikut ngaji, tapi beliau nggak alim, hanya mencari keberkahan kiainya. Nah, dia ternyata punya karomah. Salah satu Bapak menyaksikan sendiri langsung itu. Salah satu karomahnya, yakni memegang api itu dingin. Pak, api itu dipakai mainan. Kalau api mau mati, itu dipegang api yang ada di luar berupa bara, itu dilempar-lemparkan ke dalam. Bapak itu menyaksikan sendiri. Nah, karomah yang kedua, dia lari di atas genteng. Waktu zaman kecil kan Bapak itu genteng belum ada yang tebal, belum ada yang kuat diinjak. Mau hujan lari-lari di atas genteng itu tidak pecah. Namanya Abdul Majid. Itu santri yang udah dewasa. Dia mencari keberkahan dari Kiai Polyubi yang sekaligus uak Bapak, ulama besar yang ada di kampung Bapak. Jadi karomah itu ada. Ya, kalau kalian karomah, ya adanya kalian yang menjadi wali ya pintar ngaji ya rajin belajar. Nah, ini diperintahkan oleh malaikat Jibril. Jadi kalau kalian menjadi wali itu malaikat bisa kamu jadikan pelayan, menjadi khotimah. Khotimah, jin itu, setan itu juga bisa jadikan pelayan kita. Bapak itu pernah itu ditawari itu, mau didampingi nggak kamu? Itu setan, kalau mau kamu bisa itu didampingi setan yang seenaknya kamu itu bisa menyuruh-nyuruh. Bapak nggak mau. Karena apa? Nanti menjadi angkuh pelayan setan. Ya, sekali-kali kita terbawa oleh tindakan setan. Tapi malaikat itu juga bisa kita menjadikan pelayan kita. Asal kamu menjadi kekasih Allah. Kalau kamu menjadi kekasih Allah, derajatnya di atas malaikat. Itu bisa kalian menjadikan pelayan, malaikat itu menjadi pelayanmu. Jadi wali-wali dulu itu ya pelayannya para malaikat. Tentunya bukan malaikat yang papan atas, yang papan-papan bawah. Itu malaikat kan ribuan bahkan jutaan jumlahnya. Ini diperintahkan api itu dingin. Itu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Quran Allah menurunkan ayatnya memakai dhamir nah. Wa aradu dan mereka kaumnya Raja Namrud itu menghendaki bihi dengan Ibrahim yang dibakar kayu api tadi kaitan dikehendaki rekayasa supaya hancur, tentunya direkayasa kaitan itu direkayasa Fa'aradu itu Namrud dan umatnya dan bala tentaranya itu menghendaki Ibrahim itu supaya mati, direkayasa, makanya dibakar. Faja'alna maka menjadikan kami Allah kepada Raja Namrud dan kaumnya al-ahsarina orang yang terhinakan, termaktub dalam surat Anbiya ayat 69 sampai dengan ayat 70. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa balagha wa zinatal 'arish. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa balagha wa zinatal 'arish. Alhamdulillahi mil al-mizani wa muntahal ilmi wa balagha wa zinatal 'arish. Walhamdulillahi rabbil alamin.